Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang ajaib, yang terus melakukan keajaiban dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa Engkau adalah penasehat yang ajaib. Dan pagi hari ini kami mau mendengar nasihat yang ajaib itu Tuhan. Kami percaya bahwa keajaiban Tuhan akan terus kami alami dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Engkau yang berjanji, Engkau sekali-sekali tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan. Sebab itu dengan yakin kami dapat berkata, Tuhan adalah penolong kami, kami tidak akan takut. Tuhan terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siapkan hati, pikiran kami pagi hari untuk menyambut firman. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, shalom. Masih kurang. Maka saya lihat ya. Jadi kita berkata sekali lagi, saya adalah orang yang diberkati Tuhan. 1, 2, 3 ya. Saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Aku dulu ya, yakinkan dirimu bahwa saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari angkat tangannya, kita katakan sama-sama, saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. 1, 2, 3 ya. Saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadilah seperti iman. Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Samaria dan Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, katanya, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Tapi Yesus bertanya, percayakah engkau akan hal itu? Saya mau tanya Bapak Saudara, percayakah setiap firman Tuhan yang Bapak Saudara dengar setiap hari Minggu? Percayakah Bapak Ibu Saudara akan hal itu? Amin. Kalau nggak percaya, pulang aja dari sini, nggak usah di sini. Betul, saya katakan. Tuhan Yesus bertanya, percayakah engkau akan hal itu? Kata Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus berkata, percayakah engkau akan hal itu? Percayakah seluruh jemaat yang hadir pagi hari firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar setiap hari Minggu, mungkin setiap hari? Jadi percuma kita merenungkan firman Tuhan kalau kita tidak percaya dengan firman Tuhan. Ya, jadi pagi hari ini saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan kita adalah orang-orang yang berkati oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Iya. Jadi Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemarin kami bertemu dengan satu keluarga. Kami ngomong-ngomong tentang bagaimana sih filosofi daripada rumah orang Batak. Ya, rumah Batak ya, bukan rumah yang seperti ini kan. Kalau rumah Batak itu kan ada dia istilahnya apa seperti belanda begini ya. Nah, saya mau tanya dulu, menurut Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih tinggi, di belakang atau di depan rumah ini? Bukan rumah seperti ini ya, bukan rumah Batak ya. Kalau di kampung kan ada rumah Batak itu. Mana lebih tinggi, yang di belakang atau yang di depan? Di mana? Belum pernah ada kejadian. Kalau Pak Ramli di mana Pak? Yang lebih tinggi di depan atau di belakang? Di depan. Di depan ya. Kalau Kota Barat di mana Pak? Sama Pak. Sama. Berarti kurang penyelidikan kita ini. Kurang. Aku udah baca silsilah orang Batak ya. Ya, siapa lagi? Kalau Pak Dirman, yang mana Pak? Yang di depan lebih tinggi atau yang di belakang? Kalau Pak Nelson di mana Pak? Di belakang ya. Setuju? Ibu Royina di mana? Di mana Bu? Di belakang atau di depan? Hah? Di depan lebih tinggi. Depan lebih tinggi. Ya, berbeda pandangan ini ya. Ya, jadi sebetulnya menurut yang saya pernah tonton, itu rumah orang Batak itu lebih tinggi di belakang. Filosofi ini apa artinya itu? Kenapa orang Batak harus lebih tinggi di belakang?
Dia rindu supaya keturunannya lebih hebat daripada dia. Itu filosofi. Keturunan orang Batak itu dia mau supaya keturunannya jauh lebih hebat daripada dia. Itu filosofinya. Makanya orang Batak dari zaman dulu, nggak tahu sekarang ya, dari zaman dulu selalu harus menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi. Kalau dulu kan orang tua di kampung itu hanya SR ya, tahu SR? Sekolah rakyat dia hanya bisa baca tulis. Tapi sekarang ini dari dulu saya lihat ya, semiskin-miskinnya orang Batak, dia harus semua anaknya sekolah. Ya kan, banyak di kampung saya dulu, ini keluarga ini jual laptop. Tahu laptop ya? Oh, di sini sudah kenal semua itu ya. Dia hanya jual laptop, suaminya sudah meninggal. Tapi semua anaknya, 4 orang perempuan, dia sarjana dari USU-Medan. Bayangkan itu. Di tahun 90-an, bayangkan di tahun 80-an, dia hanya bisa gelap. Pokoknya dia kerja keras, semua anak saya harus kuliah. Kalau orang dulu sudah kuliah di kampung tahun 90-an, bukan fakultas di bidang fakultas katanya kan. Oh itu sudah nggak jam kuliah, anaknya kuliah di mana? Ya kan sekarang aja itu biasa. Kalau dulu itu, wah itu luar biasa. Hanya hitungan jari yang bisa kuliah. Ya kan rata-rata hanya tamat SMA. Ya kan? Tidak ada seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kan mau guru TK sudah harus sarjana, betul ya? Betul? Gak ada lagi PGTK. Gak ada lagi sekolah 6 bulan. Semua sudah harus sarjana. Guru TK saja. Ya kan? Itu luar biasa. Tapi itulah filosofi ini. Nah, bahkan ada istilah orang Batak dikatakan begini, Hamoram, Hagabeun, Hasanapon. Hamoram kekayaan, Hagabeun apa? Bahasa Indonesia apa? Hagabeun bahasa Indonesia apa? Hasanapon? Nah, semata. Sebetulnya saya mau tanya, ini Alkitab ya? Alkitab ya? Alkitab ya sebetulnya. Ya kan? Hamoram, Hagabeun, Hasanapon itu Alkitab ya. Ya. Tapi banyak orang ingin mencapai ini di luar Tuhan. Ada orang kaya, tapi contohnya korupsi. Itu bukan hamoram yang dari Tuhan. Ya. Itu cara-cara manusiawi, cara-cara dunia, cara-cara tidak baik. Tapi saya percaya di sini tidak ada orang yang korupsi, betul ya? Amin Pak Dirman ya. Ya kan? Jangan diselewengkan duit pemerintah dari apa? Dari bawah meja. Jangan. Ya. Jadi saya berharap semua kita di sini apapun pekerjaannya tidak ada orang yang korupsi. Ya kan? Alkitab katakan dalam Amsal dikatakan begini, bahwa orang yang korupsi, yang menerima suap katanya, itu mengacaukan rumah tangganya. Jadi rumah tangga anak-anak bisa hancur kalau sumber uang itu tidak benar. Okay? Jadi saya percaya semua yang kita diberkati oleh Tuhan itu adalah berkat Tuhan untuk kita. Amin. Amin. Iya. Nah pagi hari ini saya akan menyampaikan istilah orang ayat emas. Saya juga pernah sampaikan ini dan Pak Nelson kemarin bilang ada ayat emasnya. Tapi saya berkata Alkitab semua adalah ayat emas. Amin. Jangan hanya satu ayat ini ayat emas saya, yang lain tidak ayat perak. Jangan begitu ya. Semua ayat di dalam Alkitab itu adalah ayat emas. Katakan amin. Iya, mau bentuk apapun firman Tuhan disampaikan, mau itu bentuk nasihat, mau bentuk teguran, mau bentuk contohnya berkat, itu semua cara Tuhan untuk berkati kita. Ya kan? Kalau orang berdosa ditegur oleh firman Tuhan, jangan katakan itu bukan etmas saya. Ya kan? Jangan. Semua itu mendatangkan berkat bagi kita. Amin. Nah, mari kita membaca ayat Alkitab ini dari Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai 10. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Ya. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya ayat yang ganjil, Bapak Saudara ayat yang genap. Ya. Di situ berikutnya bahagia orang benar.
yang sangat suka kepada segala perintahnya. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Yang tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Katakan amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini dikatakan perikop yang bahagia orang benar, ya. Tapi saya berikan tema khotbah pagi hari ini, kehidupan orang benar. Seperti apa sih kehidupan orang benar itu? Saya mau tanya, siapa orang benar di sini? Oh, belum semua orang benar. Bahaya ya. Ya, makanya memang saya akan berpikir begini. Di dalam khotbah tidak selalu hanya berkhotbah, tapi juga ada pengajaran. Ya kan? Kalau ditanya seperti siapa orang benar di sini, kalau Bapak Ibu bukan orang benar, saudara Bapak Ibu Saudara tidak masuk. Betul. Siapa orang benar itu? Pak Nelson siapa Pak? Kita yang sudah dibenarkan. Amin. Kita yang sudah dibenarkan oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saya mau katakan begini, orang benar harus hidup benar. Percuma itu anak camat, tapi kelakuannya kayak anak kepala desa. Ya kan? Anak camat harus berperilaku seperti anak camat. Coba lihat si Gibran, anak presiden. Dia berperilaku seperti apa? Dia menjaga kehormatan dari bapaknya. Makanya tidak mau neko-neko karena si Gibran ini tahu bahwa ini bapak saya presiden. Saya tidak mau korupsi, saya tidak mau mengambil proyek-proyek ini, saya tidak mau ini. Karena apa? Dia menjaga kehormatan daripada bapak orang tuanya sebagai presiden. Nah, sebetulnya seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mengaku orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, maka hiduplah sebagai orang. Jangan hidup seperti orang fasik. Orang benar katanya melayani Tuhan di gereja, katanya khotbah, katanya ini, tapi hidupnya tidak benar. Masih suka dosa, masih suka kejahatan. Masih ada kesombongan, masih ada keangkuhan, masih ada kebencian. Itu bukan sikap orang benar. Itu adalah sikap orang fasik. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Ada seorang berkata, seorang pengkhotbah dia bilang begini. Kehidupan anak-anak Tuhan itu ditentukan oleh bagaimana keluarga itu orang tua hidup dengan Tuhan. Ya, kalau Bapak Saudara tidak benar, enggak takut dengan Tuhan, percayalah anak itu akan dirasakan oleh anak-anak. Makanya jangan main-main sebagai orang tua. Ya, kehidupan anakmu itu akan dipengaruhi bagaimana kehidupanmu dengan Tuhan. Orang Israel sampai hari ini, Tuhan pernah berkata dalam satu ayat di dunia, aku tidak menghukum engkau karena aku mengingat Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu nenek moyang bangsa Israel. Yang dia ingat itu nenek moyangnya. Aku tidak binasakan engkau karena aku ingat itu si Abraham, Ishak dan Yakub itu. Ya, jadi saya berharap kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Dikatakan ayat yang pertama, hidup orang benar itu hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ya, dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Katakan amin.
Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, dia pasti membenci kejahatan. Coba kita baca dulu Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Gak bisa ya? Amsal 8 ayat 13. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, dia pasti membenci kejahatan. Ya, dia membenci. Kenapa Tuhan membenci ini? Tapi setan suka ini. Ini jaringan apa? Apa istilahnya? Lingkaran setan. Membenci kejahatan. Ya, aku benci kepada kesombongan, benci kepada kecongkakan, benci kepada tingkah laku yang jahat, dan benci kepada mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Ini orang yang takut akan Tuhan. Jadi makanya saya katakan begini, kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, ya, orang benar akan hidup seperti ini. Kalau Bapak Ibu Saudara masih melakukan hal ini, dia katakan, aku benci. Aku benci, kata kalau suatu kali, aku benci dosa. Aku benci kejahatan. Semua yang namanya dosa itu bisa bentuknya menjadi kejahatan. Ya kan? Nah, apa yang dibenci oleh Tuhan? Jangan Bapak Ibu Saudara hidupi. Ya. Aku benci kepada kesombongan. Ya. Jangan kita sombong, amin. Jangan kita angkuh. Jangan. Mungkin kalau kecongkakan ini masih lebih tinggi ya dari kesombongan, betul. Ya kan, dia sombong tapi dia congkak. Wah, itu luar biasa itu peningkatan. Aku benci kepada tingkah laku yang jahat dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Saya percaya kalau kehidupan orang Kristen seperti ini, itulah yang membuat dia berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara masih hidup seperti ini, maka Bapak Ibu Saudara tidak akan bisa dibedakan ini orang Kristen atau orang tidak percaya dengan Tuhan. Apapun namanya jenis kejahatan, Salomo bilang, Amsal bilang, aku benci. Aku benci kepada kesombongan. Aku benci kepada kejahatan. Aku benci kepada kecongkakan, kepada tingkah laku yang jahat, dan kepada mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Ya, tipu muslihat itu suka menipu. Ya kan, saya pernah tertipu. Jadi saya harus katakan ini. Ini perlu memang diberitakan kan. Dan hampir Ibu Mei jadi korban. Saya pernah ditelepon orang, Pak, begini. Saya hampir kasih uang sisa sedikit lagi di ATM saya. Dan saya telepon, oh Bu ini. Oh tolong Pak ini begini. Saya hampir kemakan dengan tipu. Alkitab katakan kalau penipu katanya itu akal-akalnya jahat. Ya kan? Kalau penipu, ya kan? Saya berharap di sini tidak akan menjadi penipu. Amin. Amin. Jangan ada antara kita menjadi penipu, pembohong, pendusta. Ya, jangan ada lagi tingkah laku, jangan ada yang sombong. Ya kan? Kenapa Lucifer dijatuhkan dari surga? Karena dia sombong. Dia ingin meninggikan diri, ingin menjadi sama seperti Tuhan. Bayangkan itu meninggikan diri. Bapak Saudara jangan meninggikan diri, biarkan kau ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Kalau dia meninggikan diri, dia artinya dia mengangkat diri sendiri. Sama seperti siapa? Adonai di dalam kita. Dia kampanye, ayo pilih saya jadi raja. Dia meninggikan diri, dia pengaruhi semua orang untuk meninggikan banyak. Tapi apa yang terjadi? Dia dimatikan oleh Tuhan. Jadi jangan kita meninggikan diri, artinya kita mengangkat diri kita sendiri. Biarlah Tuhan sendiri yang mengangkat kita. Amin. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Iya. Orang yang congkak itu luar biasa itu.
suka melihat orang congkak. Betul kan? Orang yang congkak pun tidak suka melihat orang congkak, betul kan? Betul, dia udah congkak, tapi dia nggak suka melihat orang congkak. Sama seperti contohnya, ya kan orang, bagaimana ya? Banyaklah contohnya. Nah ini sebetulnya, ini lingkaran setan. Ini lingkaran setan. Kebencian, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut juga dia tipu muslihat. Iblis itu kan tipu muslihat kan? Ya kan? Jadi kalau orang suka tipu-tipu, itu dipengaruhi oleh setan. Mari kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Amin. Ya jangan katakan kalau kita jujur Pak, mana bisa kita kaya, jangan. Salomo kaya raya, banyak tokoh-tokoh kita kaya raya. Mereka sangat kaya, menjadi kaya dan sangat kaya katanya. Ya kan? Oh, kalau nggak jujur kita, mana bisa kita ini? Jangan. Bagi orang jujur ada masa depan katanya. Amin. Ya, mari kita percayakan firman Tuhan. Nah ini dia orang yang takut akan Tuhan. Iya. Jadi dikatakan di situ bahwa kalau kita baca nanti berkat bagi orang takut akan Tuhan itu luar biasa. Banyak ayat-ayat dalam kitab. Tapi penting kalau kita menghormati takut akan Tuhan, berarti kita menghormati Tuhan. Contoh begini. Bagaimana caranya takut akan Tuhan menghormati Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara contohnya Bapak Rami atau contohnya duduk di samping wali kota Batam Pak Rudi, ya kan? Bagaimana Bapak bersikap menghormati Pak Rudi sini? Kalau Bapak berdiri, Bapak ini Bapak ini saya di sini sebagai wali kota, tapi nggak ada hormatnya sama saya, ya kan? Atau Pak Rami diperlakukan makanya contohnya orang lain seperti itu. Bapak sebagai ketua pembangunan, ini, tolong ini tuh. Ini ketua pembangunan itu saya. Nah, seperti itu kita mengatakan bahwa Tuhan ada di sini. Tapi kadang-kadang sikap kita seperti mengatakan Tuhan itu tidak ada. Ya kan, kita bisa berharap di sini tidak ada itu. Amin. Ya, jangan main-main dalam ibadah. Mari kita fokus menyembah Tuhan. Nah itu dikatakan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan sikap hati kita, perilaku kita di hadapan Tuhan tiap-tiap hari itu menentukan bagaimana anak-anak itu berkata. Nah yang kedua dikatakan bahwa yang sangat suka kepada segala perintah. Wah biasa. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi Tuhan itu senang kalau kita suka melakukan perintah Tuhan. Katakan amin. Contoh salah satu perintah Tuhan apa? Apa perintah Tuhan? Yang kita lakukan hari ini apa? Itu perintah Tuhan enggak? Nah itu. Oh kalau sudah ibadah hari ini, wah, ayo cepat-cepat mandi. Ayo cepat mandi. Dia suka. Saya melihat begini. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak. Mana yang paling Bapak Ibu Saudara contohnya? Orang ini, oh dia juara satu, suka. Oh dia ini cantik, suka. Orang tua, kalau dikatakan ganteng suka. Tapi saya melihat supaya saya lakukan. Orang tua paling suka melihat anak yang taat kepada orang tua. Kalau anak saya menurutkan apa yang saya bilang, dia selalu iya. Tapi yang satu itu memang pintar dia, tapi dia selalu melawan. Saya nggak pernah dihormatinya, saya nggak pernah dihargai dia. Memang pintar, memang cantik dia, tapi dia tidak menghargai saya sebagai orang tua. Dia kan hidupnya nggak beres di luar sana. Saya tahu sebagai orang tua katanya. Tapi yang satu ini penurut Pak. Apa saya katakan cuci piringnya, langsung cepat itu. Nah, tolong ini ya, langsung dilakukan itu. Saya percaya orang tua paling senang melihat anak yang seperti ini. Katakan amin. Ya makanya firman Tuhan katakan, hai anak-anak taatilah orang tua. Nah itu dia. Jadi seperti itulah kita kepada Tuhan. Tuhan mau supaya apa yang Tuhan katakan, beribadah hari Minggu. Oh Tuhan, haleluya. Saya cepat-cepat mandi, saya cepat-cepat berkemas, saya persiapkan dulu persembahan saya. Amplop saya jangan hanya di gereja saya persiapkan. Saya sudah kasih ini. Karena apa? Dia suka melakukan perintah Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan kalau kita karena firman Tuhan. Itu perintah Tuhan. Ya kan? Seperti Mazmur 122. Coba dulu
Mazmur 122 ayat 1. Ya. Terus ayat 2. Mazmur 122. Mazmur 122. Ya, ayat 2. Oke, S1 ya. Oke, kita baca bersama-sama 1 2 3 ya. Nyanyian biar Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Katakan amin. Ya, saya berharap kita semua bersuka cita ketika dikatakan ayo ke gereja. Amin. Ini hari ini saya pun bertobat, saya mengenal Tuhan, saudara, masih pemuda. Saya kalau di dalam gereja saya merasakan damai, saya nggak ingin pulang dan saya nggak ingin keluar dari gereja, betul. Saya berpikir kapan sih hari Kamis? Kok bisa kena hari Kamis? Kapan hari Minggu? Cepat lama kali. Kapan sih hari Sabtu kali berbulan? Kapan hari Minggu? Karena saya menikmati sukacita dari saya. Kami sudah keluar dari situ. Waduh, banyak lagi persoalan. Ya kan? Kapan hari Jumat? Kapan hari Sabtu ya? Kapan hari Minggu? Oh, ini bagaimana ini? Kapan? Cepat. Tapi sekarang hari Minggu lagi. Tidak ada lagi. Masih ada mungkin berkata seperti itu di situ kan? Kalau dia ke gereja, ya ayo ke gereja hari Minggu. Nantilah hari Minggu kan masih panjang. Nah, kita dulu tua dulu lah. Ya kan? Nah, ini gak suka dengan perintah Tuhan. Ada perintah Tuhan itu yang enak, tapi ada juga sebetulnya yang tidak enak. Alkitab katakan menurut survei saya pernah ini melakukan perintah Tuhan itu berat atau ringan? Pak Ramli bagaimana? Ringan atau berat? Ringan. Kalau Kota Barat ringan atau berat Pak? Ringan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berat nggak di sini 1,5 jam? Tapi kalau di kedai tua itu sampai tengah malam dia di situ. Ya kan, seperti samping gereja kita tiap malam nyanyi-nyanyi di situ. Saya berpikir satu saat saya akan tenggorok. Sampai jam 2 malam mereka nyanyi terik-terik di situ. Tapi kalau gereja 1,5 jam, minggu depan lagi masih panjang hari ini. Tapi saya percaya begini, kenapa Daud ini bisa berkata? Karena dia menikmati hadirat Tuhan, berkat Tuhan ketika dia datang beribadah. Ya kan, tidak sia-sia. Kalau Bapak Saudara datang beribadah kepada Tuhan di gereja ini atau di mana saja atau tiap hari beribadah, maka saya percaya itu tidak sia-sia. Katakan amin. Bagi tidak ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan, ada pengharapan yang baru, ada berkat Tuhan di situ ketika kita beribadah. Makanya dia bilang, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Katakan amin. Jadi Bapak Saudara kalau diajak ke gereja, haleluya. Itu yang saya tunggu-tunggu. Kapan hari Minggu? Jangan bilang lama kali hari Minggu ini. Jangan bilang wah di gereja. Yang dia lihat kan contohnya ada lawan-lawannya di gereja. Bisa lah orang bermusuhan di gereja, bisa. Kalau itu Bapak Saudara lihat, nggak lihat Tuhan, maka saudara, Bapak Saudara, saya malas dengan Bapak itu. Saya malas dengan siap, saya malas dengan ini. Percayalah, engkau tidak akan memperoleh berkat dari Tuhan. Kemanapun engkau gereja, Pak Jimmy sering bilang, di sana kau hindari Judas, di sana lebih baik lagi Judas. Di sana pergi ke sana, makin parah katanya. Bahkan orang berkata, tidak pernah saya lihat orang seperti ini katanya, bukan di gereja kita. Baru kali ini saya ketemu dengan orang seperti ini. Pergi lagi sana, oh ketemu si Judas, bukan hanya Judas, si Lucifer, ya kan, si Hitler ketemu dia di situ. Betul. Saya ada kesaksian seorang hamba Tuhan. Ada seorang yang memberi persembahan kepada gereja, katanya di gereja itu bilang lampu, ya itu di gereja lain. Jadi karena bapak ini marah, kurang bahasa dihargai, mungkin dia dengar suaranya, dicopot di lampu itu semua. Apa ini? Tapi dia lalu bapak itu nggak udah bapak aja. Ya kan? Saya berharap tidak seperti itu Pak Kota Barat ya. Mereka udah suka pembangunan saya tidak ada dari kasus saya tidak ada semua ini semen ini. Jangan seperti itu Pak. Amin. Amin. Ya kan? Nanti saya udah kasih
dia tidak masak, tidak jadi. Biar aja tidur dia datang seperti itu. Ya, betul. Saya katakan seperti itu. Iya betul, bisa terjadi, bisa. Nah, saya katakan bahwa kalau kita suka melakukan perintah Tuhan apapun itu, ya, termasuk memberi persembahan itu perintah Tuhan. Tapi kalau sudah dikatakan persembahan agak berat namanya. Ya kan? Tapi kalau hidup berkat, haleluya. Ya kan? Dan seperti saya bilang, nanti keluar dari gereja ini saya akan bagi uang 1 juta satu orangnya. Mungkin tidak ada yang cepat ya. Nanti kita akan mampangkan saya bilang. Wah, saya punya anak-anak jangan keluar ya. Saya bertahan satu orang. Tapi kadang-kadang pulang dari gereja dan cuci piring di sana. Melakukan perintah itu susah, tapi menerima berkatnya itu sunat dia. Jangan seperti itu. Melakukan perintah Tuhan itu adalah cara Tuhan untuk juga melimpahkan berkatnya bagi kita. Amin. Ya betul. Coba lihat yang cuci piring sini. Oh, datang kasih tahu Pak, ibu itu luar biasa ya. Dia selalu cuci piring. Pak, boleh nggak saya berkati dia? Oh boleh Pak. Tapi itu dia. Ya kan? Suka melakukan perintah Tuhan. Nah, kedua hal ini, nah kita lihat apa akibatnya. Ya, ayat 2 dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Katakan amin. Siapa yang mau anak cucunya perkasa di bumi? Oh haleluya. Akan perkasa, bukan seperti McDavid yang perkasa di strong, jangan. Bukan itu maksudnya. Perkasa orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Bisa menjadi orang-orang berpengaruh. Ya, dia orang terkaya contohnya di RT RW, dia terkaya di kecamatan, dia terkaya, tapi ada juga pejabat, orang-orang yang perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati katanya. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Katakan amin. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Ya kan? Jadi kekayaan itu adalah berkat Tuhan. Tidak ada orang yang suka miskin juga. Tidak ada. Kalau saya tanya contohnya siapa suka kalau anaknya miskin? Kalau Pak Ramli, Pak saya tanya, suka nggak Pak Sugeng itu miskin? Dia makan nggak makan? Pak sendiri yang malu. Tapi kalau dia kaya, itu bukan seperti mau seperti sedikit, bukan itu. Kaya dan arti hidup yang berkati dari Tuhan. Tuhan mempercayakan harta dan kekayaan bagi orang yang takut akan Tuhan. Ya, yang sangat suka melakukan perintah Tuhan. Ya, dikatakan di sini bahwa harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Ya, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ya, jadi saya menyimpulkan ayat ini bahwa orang yang takut akan Tuhan, orang yang suka dengan perintah Tuhan, hidupnya pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Amin. Ini harus kita pegang ayat ini. Ya kan? Kalau anak-anak kita semua contohnya jadi pangota, biar aja jadi pangota contohnya kan. Itu nggak ada orang tua bercita-cita seperti itu. Ya kan? Nggak ada orang ini anaknya gelandangan, makan narkoba, tidak ada itu. Ya kan? Semua orang anak saya ini kalau bisa lebih tinggi dari saya. Ya kan? Saya ini sudah tamat kalau bisa dia wali kota. Saya sudah kepala desa, paling tidak dia lurah, kan begitu kan? Saya ini tidak punya apa-apa, paling tidak anak saya ini punya itu. Semua orang ini seperti itu. Nah, hidupnya diberkati oleh Tuhan, itu kehidupan orang yang benar, ya. Lalu dikatakan ayat poin yang kedua, ya. Poin yang kedua dikatakan hidupnya tidak dalam ketakutan. Saya pernah membaca katanya survei di dalam Alkitab, ya, dikatakan Tuhan katakan, firman Tuhan katakan jangan takut itu 365 hari, 365 kali. Berarti itu 1 tahun. Artinya orang yang tidak percaya dengan Tuhan selalu hidup dalam ketakutan. Sudah terbit matahari, ya kan? Sudah terbit matahari, dia dalam ketakutan, takut ini, takut ini, takut ini, takut ini. Hidup dalam ketakutan banyak orang sekarang. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak hidup dalam ketakutan. Memang kadang-kadang ketakutan bisa menghampiri kita, tapi itu tidak akan
hidup di dalam diri kita masing-masing. Karena apa? Kita percaya dengan Tuhan. Amin. Bapak saudara percaya dengan Tuhan? Iya. Dikatakan hidup tidak dalam ketakutan. Nah, kita baca ini dikatakan di sini ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 dan 8. Ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama 1 2 3 ya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Katakan amin. Hatinya, ayat itu tadi. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Saya mau katakan begini, Pak Andres sering kirim apa? Kalau ukuran apa dikirim Pak Andres? Apa dikirimnya? EWA. Baik firman Tuhan. Oh, saya nggak pernah kirim Pak Andres ayat firman Tuhan. Tapi yang dikirim di situ saldo kita apa? Apa katanya Pak Andres? Surplus. Defisit. Nah, itu yang dikirim Pak Andres, bukan gimana yang saya maksudkan di sini. Saldo kita defisit berapa kota berapa? Berapa? Jangan pura-pura tidak tahu. Saldo kita 27 juta defisit. Amin Pak. Simatupang. Simatupang berkata dia jadi belum bisa baca WA itu ya. Nanti ditanya email Pak. Dan ditanya berapa defisit. Itu kira-kira kabar celaka, kabar buruk. Bisa gimana? Kabar celaka di sini betul loh. Orang kalau nggak punya iman itu bisa menjadi kabar buruk. Kabar buruk. Coba beritakan keluar sana. Gereja GKI tiba-tiba defisit 27 juta. Makanya mungkin banyak dosa di situ. Itu orang di luar sana ya, orang di luar sana. Ya kan? Defisit. Sampai orang bertanya berapa banyak jumlah jemaat di sini? Kok sampai bisa 27 juta? Bukan hanya kali ini loh dikirim Pak Andres seperti itu. Udah beberapa bulan ini terus dikasih tahu. Saya kan bisa membaca apa namanya itu yang Rafi. Saya nggak pernah baca itu. Saya nggak pernah klarifikasi. Saya tahu itu. Kalau saya lihat itu saya lewatkan aja. Saya nggak ngerti itu. Tapi defisit katanya sudah. Itu kabar baik nggak? Atau kabar buruk? Bisa kabar baik, bisa kabar buruk. Bagi orang percaya bisa aja itu kabar buruk. Tapi orang yang tidak percaya dengan Tuhan itu bisa menjadi kabar buruk. Kalau saya itu bukan percaya dengan Tuhan bisa kabar buruk bagi saya. Oh, cicilan mobil saya itu bagaimana? Bisa nggak? Oh, cicilan rumah saya udah terlambat 7 hari, ya kan? Terlambat 3 hari mobil udah didenda. Bayarnya saja nggak bisa kali dendanya Pak. Bisa nggak kalau buruk bisa? Ya. Tapi Alkitab katakan, ia tidak takut kepada kabar celaka. Saya tidak takut dengan hal ini. Karena bukan hanya ini pengalaman saya dengan hal keuangan. Saya yakin mungkin begini. Semua kita pernah mengalami masalah, namanya masalah keuangan. Semua kita, ya kan? Semenjak saya mengikut Tuhan, saya selalu kadang-kadang mengalami masalah yang seperti ini. Saya nggak pernah takut, karena saya melihat sepanjang saya mengikut Tuhan, saya tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Amin. Sampai hari ini cicilan mobil saya tetap jalan, cicilan rumah tetap jalan. Amin. Haleluya. Jadi kamu usah takut kalau ada di sana perang, ada di sana, nggak usah takut. Hidupmu 10.000 di depan di sebelah kanan katanya, 1.000 orang di sebelah kirimu bagaimana? Oh, aku ketakutan begitu? Bukan. Mau gempa 10.000 orang dari sana nggak apa-apa, ya kan? Yes. Amin. Di Muara ya, di mana itu yang longsor? Di Bakara, tahu semua cerita itu ya. Wah, hanya gereja katanya Katolik yang bisa tetap berdiri. Ada Tuhan katanya di situ. Orang yang percaya kepada Tuhan, mau masalah apapun dia tetap tidak akan goyah. Amin. Iya, orang yang percaya kepada Tuhan, tapi baru saudara berapa dengan Tuhan. Makanya segala yang menyampaikan kepada saudara, percayakah engkau akan aku? Betul. Saya tidak takut. Cuma 3 minggu lalu saya di situ sakit paling parah. Ya, saya katakan ini bisul. Okay? Bisul ada nggak dalam kitab kata bisul? Ada. Coba baca nanti di buahnya.
Memang di situ itu sangat menyakitkan. Ya kan? Di situ saya tidak bisa duduk, saya nggak bisa berdiri, saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa ini. Tapi saya tetap percaya kepada Tuhan. Yang luar biasanya Tuhan ini agak sedikit bercanda. Kenapa saya katakan bercanda? Sebetulnya sebelum hari Minggu, hari Sabtu itu sudah agak sedikit sakit ya. Tapi tiba-tiba hari Minggu saya merasa bangun pagi-pagi sepertinya sembuh. Oh ya sembuh saja. Sampai saya bersaksi kepada orang lain. Rupanya hari Minggu misi ibadah sakit lagi. Betul loh. Jadi maksud aku kalau Tuhan mau kita ibadah, walaupun kita sakit, begitu nggak sakit kita. Dan kita selesai ibadah. Sakit lagi mengerang saya. Ya kan? Itu luar biasa ya. Jadi jangan bapak saudara takut dengan bisul, amin. Kecuali bisul antikristus. Karena antikristus itu bikin cap di dada dan di dahi dan di tangan saudara. Ketika ditumpahkan itu katanya apa dari surga, maka muncullah bisul di tempat tanda itu. Dan mereka mengerang kesakitan katanya. Sakit sekali bisul itu. Baca nanti di Wahyu ya. Bukan hanya di Wahyu, perjanjian lama juga ada kata bisul. Jadi bisul bukan penyakit yang baru, itu adalah penyakit yang lama. Tapi nanti akan terjadi. Tidak mematikan memang, tapi itu menyakitkan. Ya, baik kan kalau bisul di sini, kan? Itu luar biasa. Apalagi Tuhan sendiri yang bikin bisul itu, luar biasa. Jadi dikatakan di sini bahwa ia tidak takut kepada kabar celaka. Ya, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Katakan amin. Tetap penuh, mau kabar celaka apapun, tetaplah penuh kepercayaan kepada Tuhan. Itu dia. Jadi dia tidak takut. Kenapa? Dia percaya dengan Tuhan. Sehingga dia di sini adalah orang-orang yang hatinya penuh kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Penuh kepercayaan, bukan setengah-setengah percaya. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan muridnya di jalan ke Emmaus, 2 orang bertemu dengan dia, lalu menyembahnya katanya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, saya percaya di sini seluruh jemaat Tuhan kita semua menyembah Tuhan tidak ada yang ragu-ragu. Amin. Tidak ada ragu-ragu, sembahlah Tuhan. Mana Tuhan itu? Di mana Tuhan itu ya? Apakah dia di mana? Di tempat duduknya di depan atau di mana? Jangan seperti itu kan? Jangan ragu-ragu menyembah Tuhan. Nah, yang terakhir ya, yang pertama tadi hidupnya diberkati, hidupnya tidak ketakutan. Nah, yang terakhir dikatakan hidupnya menjadi berkah. Katakan amin. Ia dikatakan hatinya tidak teguh, tidak takut sehingga ini 2 ayat 8 ya. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawan. Ia memandang rendah para lawannya. Saya mau katakan seperti ini. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara contohnya katakan, ini contoh, Mike Tyson waktu mau bertinju dengan siapa? Michael Douglas yang mengalahkan dia, ya kan? Mike Tyson itu katanya nggak latihan sebetulnya di Jepang, karena dia sangat remeh ini si lawannya ini, dia nggak sepeda kecil, satu pukul itu KO, tapi ternyata dia kalah kan? Nah, yang saya masukkan di sini rendah, artinya dia memandang sepele. Ya kan? Kalau contohnya bangunan kita, kata ketua pembangunan 500 juta, itu besar atau kecil? Bagi orang yang tidak percaya dengan Tuhan, mimpi. Dari mana? Tapi kalau orang yang percaya kepada Tuhan, kecil. Kecil itu. Penyakit apa rupanya? Kata dokter sudah diinfus, sudah dirempahkan keringnya. Wah, itu orang yang percaya, bingung dia. Tapi orang percaya itu kecil. Ada Pak Barat, ada Pak Yanto. Jangan melihat keadaan. Kalau orang percaya dengan Tuhan, dia melihat Tuhan. Kalau kita sebagai di sini, kalau memang kita melihat jemaat, mana mungkin bisa 500 juta. Ada Pak Yanto punya uang 500 juta Pak untuk pembangunan? Pak Nelson ada? Boleh 500 juta, siapa yang punya uang 500 juta? Bisa dibagi. Kalau kita melihat keadaan kita semua di sini, itu nggak bisa. Tapi kalau sudah Tuhan, berapa bulan lalu kan sudah ada prestasi banyak uang katanya, walaupun nggak hari ini nggak cacat uangnya, ya kan?
gereja-gereja lain ada seseorang caleg katanya bisa kasih uang satu gereja 25 miliar, HKBP 50 M. Saya berpikir-pikir kenapa kita nggak panggil orang ini? Bayangkan 25 M. Kalau ini 1 M mungkin atas bawah, itu kecil, bukan uang dia, tapi uang yang ini. Bayangkan luar biasa. Ya kan? Tapi kita memandang kepada Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Katakan amin. Kecil. Tapi kecil-kecil masalah Allah. Tapi kenapa nggak jadi sampai hari ini? Nggak tahu saya kenapa berbuat seperti itu. Kalau disalahkan, siapa yang disalahkan? Panitia pembangunan? Hamba Tuhan? Kenapa? Ikutin aja caranya. Amin. Kecil itu sama Tuhan. Kecil. Ya. Jangan lihat diri. Ya kan? Kalau saya mungkin kasih uang pembangunan bisa 200.000, 300.000. Apa itu 500.000 itu cukup juga? Bisa 10 tahun ke depan baru selesai. Tapi kalau kita lihat Tuhan, kita percaya dengan Tuhan, besok bisa terjadi mukjizat. Bahkan mungkin sampai ke bawah itu selesai. Kalau Tuhan berkenan, amin. Nah, itu dia. Nah, yang terakhir dikatakan ayat yang ke-9, ya. Ayat yang ke-9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Katakan amin. Iya, ia membagi-bagikan kepada orang miskin, ia memberikan kepada orang miskin. Orang miskin di sini, saya bisa analogikan seperti ini. Orang yang membutuhkan pertolongan, itulah orang miskin. Nah, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, salah satu tujuan Tuhan untuk memberkati kita, supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Alkitab katakan Abraham diberkati untuk menjadi berkat. Ya kan? Kita diberkati, kita harus juga menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin Pak Ramli. Ya kan? Jangan dimakan sendiri berkatnya. Jadi saya katakan dulu waktu saya merokok, ya ini dulu. Kalau saya lepas saya balik rokok, ini pada tangan semua kan diri. Setiap wilayah sabahan itu harus sama sabahan. Artinya apa? Saya beli rokok, orang lain juga bisa menikmatinya. Itulah namanya menjadi berkat. Nah, kita juga seperti itu. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat. Amin. Makanya ada Natalia. Tapi jangan hanya Natalia aja saya menjadi berkat. Jangan. Kalau bisa setiap hari Minggu, ya kan? Oh, ini dapat saya uang 2 juta. Saya kasahkan lagi 50.000. Ada orang di sana kayak nggak makan. Bisa. Jangan tunggu hanya Natalia. Amin. Ya kan? Tapi juga kita bisa menjadi berkat. Ya kan? Tapi kita juga setia. Ada orang di sini setiap tahun baru berkati hamba-hamba Tuhan, itu luar biasa setia. Itu kalau tahu dia terus setia. Ya kan? Saya percaya apa yang kamu tahu itu kamu tuai. Amin. Ya, kalau kita menjadi berkat bagi orang lain, percayalah saya katakan, kita ini tidak akan pernah kehilangan namanya berkat. Saya pernah mendengar seorang bilang begini, saya tidak pernah melihat orang yang memberkati dari miskin. Betul ya? Tapi orang yang berpoya-poya itu bisa jatuh miskin. Bisa berpoya. Bila berpoya-poya dan juga menjadi berkat. Menjadi berkat artinya dia memberikan bantuan bagi orang yang membutuhkan menurut kemampuan yang dia berikan. Bukan hanya bentuk materi saja. Seperti hari ini itu gotong royong. Hari apa itu gotong royong pembakat di sini? Nah, itu juga saling membantu pembakat di sini. Nah, apa yang bisa kita berikan untuk membantu orang lain? Mungkin tenaga, mungkin pemikiran, mungkin ini. Ya kan? Saya ingin ngomong dengan Pak Utabar kemarin. Masalah di rumah saya ada listriknya, tukangnya kabelnya ditarik ke atas semua. Jadi saya nggak bisa pasang listrik. Kata Pak Utabar, Pak jelas Pak Fernandes Pak. Saya nggak tahu Pak Fernandes ada listrik. Artinya apa? Kalau contohnya itu dibantu, itu juga sudah menjadi berkat. Panggil Pak Fernandes katanya. Tapi Pak Fernandes mungkin lagi sibuk, mungkin tahun baru Natal ya. Ya betul loh. Itu bisa apa bisa kita lakukan bagi orang lain? Ya kan? Ada orang kaya di dalam pengetahuan, betul nggak? Betul. Ada orang kaya di dalam materi. Ada orang kaya di dalam tenaga. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang? Itu namanya kita bisa menjadi berkat. Amin. Nah, ketiga hal ini hidup orang benar
hidupnya menjadi berkah. Nah, ini firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saya percaya firman Tuhan ini dari amin. Semua anak cucu bapak saudara diberkati oleh Tuhan. Amin.